Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang saya hormati Bapak Insinyur Eri Haryadi, Ketua Umum DPN Inkindo. Kemudian yang kami banggakan Bapak Insinyur Mas Ketua, Mas Irwan Susilo STMT IPM, Ketua DPP Inkindo Jawa Timur. Kemudian ketiga para narasumber kami yang hebat-hebat. Kemudian jajaran pengurus DPN dan DPP, para senior dan tokoh Inkindo dari seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat pada webinar nasional dalam ruang kafein Inkindo Jatim yang biasa kita adakan setiap hari Jumat dengan tema pada siang hari ini adalah substansi Perda Jasa Konstruksi untuk penguatan usaha kecil menengah di daerah. Sebelum memulai acara, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Naik delman ke Kota Blitar, Cakep. singgah sebentar membeli pepaya. Cakep. Kalau perda dibuat dengan benar, konsultan daerah semakin berjaya. Mantap. Cakep. Mudah-mudahan dengan semakin berjaya, semakin nampak terwujud pemerataan di daerah di seluruh wilayah Indonesia. Bapak Ibu serta rekan-rekan Inkindo yang saya hormati, sebelum memasuki rangkaian diskusi, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan selama webinar berlangsung. Yang pertama adalah mohon semua peserta menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi. Yang kedua, pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur chat atau raise hand dan akan kami fasilitasi pada sesi diskusi. Yang ketiga, webinar ini diharapkan berlangsung secara interaktif, santun, dan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh peserta. Selanjutnya, mari kita memasuki acara inti. Kini kita memasuki sesi utama webinar nasional kafein. Pada kesempatan kali ini, kita beruntung akan segera mendapatkan perspektif dari 3 narasumber yang berasal dari daerah yang berbeda. Tentunya masing-masing akan berbagi pengalaman, tantangan, sekaligus praktik, baik dalam implementasi maupun penyusunan peraturan daerah jasa konstruksi di wilayahnya. Agar waktu yang kita miliki dapat dimanfaatkan secara optimal, kami mengatur alokasi waktu penyampaian materi sekitar 10 menit untuk masing-masing narasumber. Setelah seluruh narasumber selesai menyampaikan paparannya, barulah kita akan memasuki sesi diskusi, tanya jawab, dan berbagi pengalaman bersama seluruh anggota. Dengan pola seperti ini, kita dapat mendengarkan setiap materi secara utuh terlebih dahulu, sehingga diskusi nanti menjadi lebih kaya, lebih fokus, dan saling melengkapi. Baik, izinkan saya menyapa para narasumber kita. Yang pertama telah hadir bersama kita Bapak Insinyur Fernando Kalimau, STMT. Salam. Ketua DPP Inkindo Kalimantan Timur. Matur nuwun Bapak, selamat siang. Fernando, terima kasih atas kesediaannya. Selanjutnya telah hadir juga Bapak Beni Arbi Umran, Eskom SPD MPDI, Sekretaris DPP Inkindo Lampung. Terima kasih Pak Beni. Kemudian narasumber ketiga kita yang juga hadir bersama kita adalah Bapak Arman Lutfi, Ketua DPP Inkindo Nusa Tenggara Barat. Ya, siap. Matur nuwun. Selamat Selamat siang, Pak Kaman. Ya. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak untuk berbagi pengalaman mengenai dinamika penyusunan regulasi jasa konstruksi di daerah. Semoga pemaparan Bapak narasumber nantinya dapat memperkaya wawasan seluruh peserta. Kepada seluruh peserta webinar, kami mohon untuk mencatat hal-hal yang ingin didiskusikan. Apabila selama pemaparan muncul pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, silakan dituliskan melalui fitur chat atau menggunakan fitur raise hand. Seluruh pertanyaan akan kami himpun dan akan kita bahas bersama pada sesi diskusi setelah seluruh narasumber selesai menyampaikan materi. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada narasumber lainnya, kita akan memulai sesi paparan dari narasumber pertama kepada Bapak Insinyur Fernando Kalimau, STMT. Kami persilakan menyampaikan materi.
Waktu yang tersedia sekitar 10 menit, Bapak. Kepada Oke. Bapak Fernando, waktu dan layar kami persilakan. Oke. Terima kasih, Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Ketum yang sudah di tengah kesibukannya bisa hadir memberikan sambutan. Kemudian Pak Ketua DPP Jatim, Kang Mas Irwan Susilo dan teman-teman DPP Jatim yang sudah menjadikan kafein ini wadah. Saya bilang wadah untuk kita anggota Inkinol dari seluruh Indonesia bisa mengartikulasikan segala permasalahan-permasalahan anggota, termasuk hari ini di dalam pemberdayaan konsultan lokal, sehingga saya katakan tidak terjerumus di dalam lembah kesengsaraan dan jurang penderitaan yang semakin mengimpit keberlangsungan usaha konsultan lokal. Mohon maaf kalau saya pakai agak diksinya sedikit personifikasi tadi. Kemudian ini kami DPP Kaltim kebetulan baru hanya tahap pergub. Karena kami merintisnya pergub itu tahun 2003. Untuk melangkah kalau produknya Perda ini legislasi panjang. Sedangkan anggota membutuhkan perlindungan, makanya langkah yang tercepat adalah pergub. Ini saya ambil dulu pergub sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan lokal. Yang melatar belakang ini, lahirlah pergub ini mungkin kita sama-sama teman-teman semua daerah sudah merasakan dengan regulasi pusat, dengan hadirnya Perlem 12, di mana yang sebelumnya nilai pengalaman lokal dimasukin, kemudian domisili perusahaan dimasukkan, oleh Perlem 12 kan ditiadakan, hanya berlaku adalah nilai pengalaman tertinggi NPT. Kemudian yang kedua, yang melatar belakang itu selain Perlem 12 tadi, ini belanja postur APBD provinsi dan APBD kabupaten kota itu mungkin bisa digambarkan di sini saya sekilas ya. Dari 2015 sampai 2023 sebelum hadirnya pergub, artinya komposisinya itu banyak porsi, meskipun lokalnya besar juga, tapi dominasi teman-teman luar banyak. Ini saya data di sini 2015 sampai 2023 ada komposisi 42, 49, kemudian di kabupaten kota pun sama. Nah, latar belakang inilah makanya di dalam setiap forum Musrembang, kemudian RKPD, dan kebetulan kami Inkindo Kaltim sering dilibatkan dalam forum-forum diskusi. Nah, ini saya sering menyuarakan. Kemudian karena hadirnya juga Undang-Undang 2, seperti Pak Ketua Irwan tadi sudah sampaikan, di pasal 24 itu ayat 1-2 memberikan kewenangan untuk gubernur mengatur pengelolaan APBD, kerjasama, operasi, kemudian penggunaan subpenyedia jasa. Nah, kemudian saya cerita juga sebelum lahir pergub kami yang baru ini, kami tahun 2016 itu kami sudah menginisiasi DPP Inkinol Kaltim, kebetulan waktu zaman ketuanya Pak Aris Sofani, ketua senior, itu sudah menginisiasi lahirlah pergub kami. Sebelum pergub terbaru ini kami sudah pergub 37 tahun 2016, tapi landasan hukumnya adalah itu hanya pada Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang Undang-Undang UMKM. Nah, di sana kami pas pergub 37 itu kami sudah mengatur kecil, waktu itu hanya sampai 750 itu adalah lokal. Kemudian yang 750 sampai dengan
2,5, menengah, itu semua wajib. Nah, kami waktu Pergub 37 itu pertentangan banyak, termasuk itu namanya pergub yang harusnya bawahan gubernur menjalankan, tetapi ULP sendiri tidak menjalankan. Nah, sehingga langkah yang kami lakukan dulu adalah kami somasi semua ULP, kabupaten kota maupun pergub, itu kami somasi, kami bayar notaris, sehingga dampaknya apa? Paket-paket yang dilelang itu dibatalkan semua, dilelang ulang untuk memasukkan muatan-muatan lokal. Tetapi Pergub 37 ini landasan hukumnya karena UMKM, lahirlah Undang-Undang 2 2017 yang pasal 24 mengatur tadi gubernur diberikan kebijakan untuk mengatur kerjasama. Nah, kemudian ini sejarah pergubnya kami yang pertama ini tadi aspirasi saya sudah katakan dalam forum-forum musrebang kami sampaikan bagaimana Pak Gubernur mempunyai visi berdaulat ekonomi. Kalau tidak ada afirmasi kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak berpihak kepada pengusaha lokal. Saya sampaikan data-data seperti yang tadi, belanja jasa konsultasi dari 2015 sampai dengan 2023 tadi. Kemudian gayung bersambut seperti Pak Irwan tadi sampaikan, Jatim sudah membentuk forum jasa konstruksi, kami di Kaltim sudah. Nah, inilah forum. Kami membangun dialog-dialog di forum jasa konstruksi yang diinisiasi oleh Bina Konstruksi. Nah, di sana sepakat kami semua asosiasi badan usaha, baik konstruksi, pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultasi, sepakat kita untuk membuat regulasi yang mengatur. Nah, kemudian ada alternatif apakah pergub atau perda. Nah, langkah yang tercepat adalah pergub karena ini hanya dengan instansi pemerintah tanpa melibatkan legislatif. Kemudian masing-masing asosiasi, badan usaha, konstruksi maupun jasa konsultasi diberi ruang, ayo usulan-usulan apa. Nah, saya untuk jasa konsultasi berdiskusi dengan teman Perkindo, dan Inkindo, kemudian mereka menyarankan udah SDM yang bagus, yang mumpuni ya udah teman-teman senior Inkindo. Kami serahkan semua kepada teman-teman Inkindo biar barang ini cepat selesai. Nah, kemudian saya membentuk Pokja. Pokja inilah merumuskan bagaimana sih pemberdayaan lokal. Nah, di sana lahirlah norma-norma, ada pasal 7 di mana di sana diatur pemberdayaan lokal, semua pekerjaan konsultasi yang menggunakan APBD provinsi untuk skala kecil maupun menengah, kecil itu wajib oleh lokal. Litformnya kan sesuai dengan PP 14 ya, pasal 70C, itu kan mengatur KSO. KSO itu kan setara atau setingkat di bawahnya. Nah, untuk yang kecil kan boleh. Kecil sama kecil boleh KSO, tapi lead-nya adalah Kalimantan Timur. Kemudian menengah, wajib KSO. Wajib KSO. Nah, kalau skala besar dan berisiko tinggi, ini oleh Undang-Undang 2 pasal 24 tidak mengatur itu. Sehingga kalau kami merumuskan atau memasukkan skala besar dan berisiko tinggi, ini gampang sekali pergub kami ini dipatahin. Makanya kami menginisiasi hanya risiko kecil dan sedang yang kami masukkan. Karena itu sesuai dengan landasan Undang-Undang 2 2017 pasal 24. Nah, proses pembahasannya panjang. Setelah kami dengan tim dari gubernur selesai, ini diharmonisasi dengan kementerian. Ini panjang lagi cerita. Di sana kami mencantumkan kata wajib. Oleh kementerian bilang hanya dapat. Akhirnya dialog panjang, kalau kata dapat tidak perlu ada pergub. Itu kan kayak dilakukan nggak apa-apa, tidak dilakukan tidak apa-apa kalau kata dapat. Tapi kalau kata wajib itu harus. Akhirnya alhamdulillah kebetulan kemarin pada saat
perumusan pembahasan untuk PJ Gubernur adalah Dirjen Otonomi Daerah, dan kita sudah sampaikan, Inkindo sampaikan ke Pak PJ, akhirnya beliau mungkin bisik-bisik dengan stafnya, akhirnya proses pembahasan ini harmonisasi kata wajib itu alhamdulillah bisa diterima. Nah, pada pergub-pergub yang lain, mau pergub 37 kami yang kemarin tidak ada sanksi. Kami mencoba memberikan norma baru. Ada sanksi. Di pasal 14 pergub 46 kami itu ada sanksi. Sanksinya adalah jika tidak pasal 7 dilanggar, tadi wajib yang kecil lokal Kalimantan atau leadnya Kalimantan, yang menengah wajib KSO. Jika tidak melakukan KSO atau dengan pengusaha jasa konsultasi lokal, maka pada saat prakualifikasi itu Pokja langsung menggugurkan. Dan alhamdulillah semua bisa dirumuskan dan disahkan. Kebetulan kami tidak sangka juga pergubnya nomor 46. Pergub Rossi. Jadi kalau di MotoGP itu nomor 46 itu miliknya Valentino Rossi, yaitu semakin di depan. Nah itu kebetulan aja. Kemudian ya ini saya mungkin di flyer tadi saya katakan pasal 7 tadi. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa mendownload ini wajib KSO, kemudian kriteria usaha badan usaha kecil, kemudian domisili dan lain-lain. Ini kami mengadopsi dari Perlem 5 LKPP 2021 tentang pengadaan barang jasa di IKN. Di IKN itu kan di sana dicantumin di Perpres 62 maupun di Perlem LKPP 5 LKPP nomor 5 tahun 2021 di sana dirumuskan bahwa definisi lokal itu apa? Ya kepemilikan saham, kemudian domisili perusahaan, kemudian struktur jumlah pengurus badan usaha. Nah, ini kita mengadopsi definisi lokal itu dari Perlem LKPP 5. Kemudian ini tadi saya sudah sampaikan pasal 14 bisa terus. Nah, setelah pergub kami ini disahkan, alhamdulillah implementasinya adalah pelelangan pemerintah, khususnya di pemerintah provinsi, melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa, itu tahun 2024 sampai 2025, alhamdulillah, semua paket yang skala kecil itu adalah untuk lokal Kalimantan Timur. Kemudian menengah pun sama, menengah pun semua teman-teman dari luar yang memenangkan paket pekerjaan itu pasti melakukan KSO dengan badan usaha lokal. Nah, kemudian satu lagi saya lupa cerita di pasal 7 tadi, kenapa kami pergub ini kami bisa diterima? Kami tidak melarang untuk kompetisi yang fairness melibatkan teman-teman luar. Jadi bukan protek harus ANSI lokal, tidak. Di pasal 7 dijelaskan jika pelelangan tahap 1 gagal, maka pelelangan tahap kedua itu boleh diikutin oleh teman-teman luar. Tidak pasal yang tadi mensyaratkan itu gugur kalau terjadi pelelangan ulang. Nah, ini yang bisa diterima. Mungkin ini bisa jadi contoh pembahasan untuk pemberdayaan lokal, merumuskan teman-teman merumuskan bagaimana sih menginisiasi pemberdayaan lokal, karena kita kerangkanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita tidak boleh juga mengatur, melindungi atau memprotek murni, karena kita akan dipermasalahkan oleh Komisi Persaingan Usaha dan teman-teman yang lain. Karena sifatnya produk hukum, kalau dipetunkan ada klausul-klausul yang kira-kira membatasi atau menutup diri, tidak melibatkan teman-teman luar, pasti bisa gugur, akan dipetunkan. Nah, ini izin Pak Fernando. Ya. Waktunya kurang 2 menit. Oke, siap. Nah, alhamdulillah tadi saya sudah katakan dengan hadirnya pergub ini kami
saat ini semua pelelangan itu untuk skala kecil dan menengah pasti sudah diprioritaskan untuk lokal Kalimantan Timur. Hanya ada ruang-ruang yang belum bisa kami ngatur adalah di penggunaan APBD kabupaten kota. Karena secara hukum belum ada yang bisa mengatur, tetapi saya bersyukur ada teman-teman di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pak Karman dan teman-teman bisa merumuskan perda yang sudah memasukkan unsur-unsur ini. Nah, ini satu jurisprudensi baru, terutama buat kami juga untuk dalam menyusun perda. Ternyata bisa. Karena kemarin kami pelajari, kalau cantolan hukum yang untuk mengatur kabupaten kota, itu dasar hukumnya belum ada, kami cari-cari. Nah, saat ini kami berterima kasih karena teman-teman di Nusa Tenggara Barat sudah merumuskan apa perda. Mungkin ceritanya saya tentang sejarah pergub ini, bagaimana kita melindungi teman-teman jasa konsultasi lokal di tengah himpitnya regulasi, kemudian menurunnya anggaran pendapatan belanja pemerintah karena mayoritas kita bermain hanya di lokal di government sector. Kira-kira itu sesuai dengan misi misi kita bagaimana memberdayakan lokal. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga diskusi ini memberikan wacana atau insight baru buat kita semua. Karena ini maunya saya dari 2023 Kaltim sudah ada pergub. Saya di dalam forum-forum kan saya selalu menyarankan. Ayo teman-teman, daripada perlem ini kita menunggu perlem 12 belum dirubah, ada yang bisa kita garap untuk memberdayakan teman-teman atau anggota kita di daerah. Mungkin itu saja Pak Ketua Irwan, Pak Moderator, dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini nanti moderator juga boleh tanya ya Pak Benan. Oke, Perlu sharing-sharing, mantap ini materinya. Kita menginjak ke narasumber kedua, Nje. Mohon izin Bapak Beni Arbi Umran. Bapak Beni, sampun siap? Siap, baik Pak. Ye, Sudah monggo bergabung. waktu kami beri Ya, 10 menit sebelumnya untuk paparan. Kami persilakan. iya. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian? Ya, cukup jelas, Pak Beni. Pak Moderator, apakah suara saya Jelas, Jelas, jelas. jelas Pak Beni, Bapak. cukup jelas? Baik. Terima kasih. Baik. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Sebelumnya kami dari DPP Inkindo Lampung mengucapkan terima kasih nih Pak Ketua Inkindo Jawa Timur yang telah mengundang kami sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan webinar Kevin yang selalu dilaksanakan rutin oleh teman-teman di Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ketua DPN Inkindo, Pak Eri Eriadi, beserta jajaran. Yang saya hormati para senior kami yang ada di Inkindo Jawa Timur, kemudian para narasumber yang tadi sudah memaparkan paparannya, Bang Fernan dengan kita. Saya langsung saja karena waktunya 10 menit. Tadi kalau sudah paparkan oleh Pak Bang Nando tadi bahwa Kalimantan Timur telah beberapa kali menyusun regulasi dan akhirnya bisa melindungi badan usaha lokal untuk berkompetisi di wilayah sendiri, maka kami mencoba untuk berusaha untuk melakukan hal yang serupa. Langkah yang pernah kami lakukan di tahun 2023 sampai 2024 masih belum maksimal dan ini kami lanjut lagi sekarang. Nah, dalam paparan ini perkenankan saya, Beni, akan menyampaikan slide dengan judul Rancangan Peraturan Gubernur Lampung, Arsitektur Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi,
strategi defensif dan afirmatif untuk melindungi UMKM lokal, menjamin keselamatan konstruksi, dan mengamankan ekosistem infrastruktur APBD. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa badan usaha lokal di mana di wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung lah, itu sebagai tulang punggung pembangunan yang sedang terhimpit. Nah, kami mengkategorikannya itu ada 3 pilar yang menyebabkan semakin hari semakin terhimpit kondisinya badan usaha lokal. Yang pertama adalah beban regulasi dan birokrasi, di mana over regulasi dan audit sektoral yang tidak terintegrasi. Kemudian pilar keduanya adalah distorsi finansial dan pasar. Kemudian yang ketiga, persaingan tidak seimbang. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan pilar pertama, beban regulasi dan birokrasi yang mencekik. Pemeriksaan berlapis, kemudian beban peraturan, kita harus melakukan proses pemenuhan terhadap perizinan ISO dan sebagainya, itu semua instansi ya di pemeriksa audit itu kadang-kadang hari ini sudah diperiksa, berikutnya diperiksa lagi. Nah, itu yang menjadi persoalan bagi seluruh badan usaha lokal terkait dengan pemeriksaan yang berlapis ini. Dampaknya menghabiskan waktu dan sumber daya hanya untuk melayani audit yang berulang. Kemudian beban perizinan ISO, kemudian LKPM dan lain sebagainya itu juga masih dirasakan dampak yang membebani struktur biaya operasional, membuat banyak BOJK berskala Tuhan ruang gerak, distorsi finansial dan akses pasar yang terbatas. Pertama ada arus kas, persoalan yang terjadi di daerah itu masalah tunda bayar. Kemudian defisit keuangan negara berimbas pada efisiensi kegiatan, terjadinya tunda bayar yang akhirnya badan usaha lokal pencairan. Kemudian yang kedua dalam distorsi finansial dalam pilar yang kedua ini adalah akses pasar yang terbatas. Dan ini sebenarnya yang menjadi BUMN belum sepenuhnya membuka diri untuk berkolaborasi dengan BUJK lokal. Dampaknya proyek strategis mengalir keluar daerah, membunuh potensi transfer knowledge dan pertumbuhan ekonomi ini yang sebenarnya yang menjadi dasarnya kami mencoba untuk melakukan proses penyusunan regulasi tentang. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi hal yang harus kita waspadai bersama, bahwa badan usaha lokal ini saat ini ketimpangan arena bermain. Jadi pemilikan ketimpangan arena bermain. Kita disibukkan dengan direpotkan dengan kewajiban-kewajiban tadi. Kemudian wajibnya itu ada pajak, kemudian perizinan, kemudian biaya overhead operasional, kemudian audit yang berlapis. Namun ada sisi lain yang membuat kita juga agak sedikit iri gitu. Dan ini perlu dipertanyakan. Dan bersama-sama kita harus punya langkah supaya badan usaha lokal bisa sejajar kembali dengan beberapa hal. Yang pertama adalah konsultan individu. Konsultan individu saat ini sudah digunakan di berbagai lapisan pemerintah, baik di pusat sampai di daerah. Penggunaan konsultan perorangan yang semakin marak ini seharusnya di tangan badan usaha, cuma sekali lagi dalam prakteknya itu digunakan secara bebas di seluruh lapisan pemerintah, baik yang ada di provinsi sampai di kabupaten kota. Yang kedua, ketimpangan terjadi juga lembaga pendidikan tinggi, Bapak Ibu sekalian. Nah, lembaga pendidikan tinggi ini mengambil peran eksekusi komersial BUJK dengan berlindung di balik payung hukum swakelola tipe kedua. Dan ini kadang-kadang yang menurut pandangan kami itu menyimpang dari marwah akademis. Nah, persaingan tidak sehat ini mendegradasi standar profesionalisme jasa konstruksi. Jadi 3 pilar inilah yang menyebabkan hari ke hari badan usaha lokal ini semakin terpuruk. Nah, dampaknya adalah ancamannya terhadap pembangunan Lampung. Pertama adalah ekosistem
tunda bayar, kemudian penyusutan kapasitas badan usaha, kemudian memicu brain drain tenaga teknik keluar daerah, kemudian monopoli dan penurunan kualitas karena pasar dan kampung. Usaha lokal bukan sekedar isu bisnis, melainkan strategi mutlak menjaga ketahanan infrastruktur daerah. Maka dari itu, Inkindo Lampung tidak juga ingin mematikan tadi pihak-pihak itu, cuman kita dari bertahan hidup menjadi tumbuh bersama dengan strategi afirmasi yang tadi sempat disinggung oleh Bang Nando. Ini solusi yang kami coba tawarkan dan perlahan kami sampaikan di beberapa kesempatan, baik di lokal dan juga di seminar-seminar, dan harapannya nanti ke depan teman-teman DPN juga bisa melakukan mendorong proses ini. Yang pertama adalah harmonisasi dan proporsionalitas regulasi. Pertama, kita lakukan integrasi pemeriksaan, jadi mendorong pembentukan sistem audit terpadu antar instansi. Walaupun ini berat, tapi setidaknya ini kita suarakan. Kemudian relaksasi dan pendampingan ISO, tidak menerapkan ISO sebagai syarat wajib yang mematikan secara mendadak. Kemudian mengusulkan skema phase adoption atau bertahap dan program pendampingan atau subsidi dari pemerintah daerah bagi badan usaha skala menengah sampai kecil. Yang kedua, ini kami highlight, kalau mitigasi tunda bayar, saya kira ini cukup concern yang dilakukan oleh teman-teman yang di luar daerah juga. Kemudian ini juga dilakukan oleh sebagian dari teman-teman di daerah kami. Nah, yang sebelah kanan ini keterbukaan proyek pemerintah, BUMN dan BUMD. Kita mengusulkan tadi mewajibkan porsi kolaborasi KSO dengan persentase minimum bagi BUJK lokal terverifikasi dalam setiap proyek-proyek, termasuk proyek strategis daerah di Lampung. Yang ketiga, ini Pak Moderator dan teman-teman semua, kita berharap sih ini ke depan ada peraturan atau ada langkah-langkah yang dilakukan untuk kedua sektor ini. Yang pertama, restriksi konsultan individu, penegakan disiplin pengadaan, membatasi dan memperketat syarat penggunaan konsultan perorangan hanya untuk pekerjaan yang murni advisory spesifik, bukan untuk pekerjaan struktural atau perencanaan teknis yang mensyaratkan tanggung jawab komprehensif badan usaha. Jadi kita berharap sih ke depan ada ada poin-poin yang juga membatasi atau ada kriteria lah kenapa si konsultan individu ini direkrut. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya kita nggak tahu dengan ASN P3K yang sudah direkrut itu, apakah memang si konsultan si ASN dan P3KP yang sudah dinas di situ itu mengerti atau memang tidak mengerti dengan apa yang dilakukan terkait dengan pekerjaan si konsultan individu tadi. Jadi sekali lagi kita berharap nanti ada skema untuk lebih memperketat penegakan terhadap pengadaan konsultan individu. Yang kedua adalah redefinisi swaklola tipe kedua. Kita ingin mengembalikan marwah lembaga pendidikan tinggi, memastikan swaklola tipe kedua murni untuk riset, kajian akademis dan pengabdian masyarakat, tidak untuk mengambil porsi pekerjaan teknis komersial yang merupakan ranah profesional dan legal BUJK. Nah, itu mungkin juga terjadi di wilayah teman-teman, ada perguruan tinggi atau pendidikan tinggi yang juga melakukan atau mengambil pekerjaan-pekerjaan yang spesifik harusnya dikerjakan oleh teman-teman badan usaha jasa konstruksi atau konsultansi. Dari kesemua tersebut, maka saat ini Lampung memandang bahwa peraturan gubernur merupakan pilihan yang mungkin bisa kita pilih dalam memayungi jasa badan usaha lokal. Kalau kita lihat perda itu cukup panjang prosesnya dan energinya juga harus cukup banyak, maka Pergub ini sekali lagi kami nilai bahwa masih cukup mudah lah kita melaksanakannya. Tapi tidak juga meninggalkan proses-proses dalam dalam penyusunan rancangannya. Nah, dalam rancangan peraturan gubernur yang sedang disusun dan sedang didiskusikan bersama dengan asosiasi jasa konstruksi, termasuk dengan OPD teknis, Bina Marga dan Bina Konstruksi, serta Biro Hukum, rancangan peraturan gubernur ini mengusulkan atau mengatur afirmasi dan proteksi pemberdayaan badan usaha lokal, sebagaimana tadi yang telah didahului oleh rekan-rekan di Kalimantan Timur.
Kemudian yang kedua, mensinergikan tata kelola BUMN atau BUMD, pemerintah daerah dan swasta. Yang ketiga, menjamin persaingan usaha yang sehat dan proporsional. Ini adalah wujud nyata komitmen keterbukaan pemerintah daerah dalam membina ekosistem usahanya sendiri. Jadi saya kira tadi apa yang sudah disampaikan Pak Nando, mudah-mudahan ini juga bisa terjadi di Lampung. Jadi si badan usaha lokal tidak menjadi penonton apa namanya di rumah di sendiri. rumah sendiri. Nah, dalam rancangan peraturan gubernur ini yang kita buat, yang sedang kita gagas saat ini, ada 3 I- pilar intervensi strategis. Yang Izin pertama Bapak, adalah kondisi waktu kurang empiris. 2 menit. Baik, 89% Iya. pelaku usaha konstruksi di Lampung adalah kelas kecil. Kemudian ada solusi kebijakan. Kita punya Rapergub menetapkan mandat KSO dan mewajibkan pelibatan subkon lokal secara substantif, bukan sekedar administratif. Dan visi akhirnya adalah rekayasa ekosistem yang memastikan APBD bersirkulasi di dalam daerah untuk mendongkrak kapasitas UKM dan menghidupi 200.000 pekerja lokal. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian arsitektur legal kebijakan afirmasi daerah. Ada 3 landasan. Pertama ada yuridis, kemudian ada filosofis, ada di yuridis tadi undang-undang tentang cipta kerja, kemudian filosofis tadi ada pasal 18 ayat 6, kemudian untuk sosiologis merespon realitas 89% UMKM lokal dan mengoptimalkan Perda Provinsi Lampung nomor 10 tahun 2016. Saya akan percepat. Ini rekayasa ekosistemnya adalah pertama ada input, proyek APBD dikeluarkan perangkat daerah, kemudian mesin kebijakan itu ada 2. Yang pertama, filter pertama wajib KSO. Yang kedua wajib subkon. Nah, jadi dari itu semua nanti akan muncul kapasitas teknis UKM meningkat, kemudian efisiensi dan tata kelola pengadaan terjaga, yang terakhir adalah pemanfaatan kearifan lokal dan keberlanjutan. 3 sasaran utama rancangan peraturan gubernur ini, yang pertama adalah partisipasi meningkat, kontribusi nyata lewat KSO, dan optimalisasi material lokal. Nah, saya lanjut karena 1 menit lagi ya Pak, dikit lagi. Nah, ketika memang nanti rancangan peraturan gubernur ini diundangkan menjadi pergub, maka dana APBD itu akan berputar di wilayah kita, tidak dibawa juga keluar. Informasi bahwa saat ini yang kegiatan-kegiatan pengadaan langsung juga kita tidak bicara siapa yang ngebawa, tapi setidaknya saat ini sudah banyak sekali di Lampung ini perusahaan dari luar daerah masuk Pak, paket kegiatan 7,5 juta pengadaan langsung dia masuk. Nah, dengan seperti itu kan nilai apa namanya pengalamannya bukan nilai, pengalaman di lokasi sejenis dia muncul, dan ke depan dia akan sangat leluasa untuk masuk ke kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kebijakan ini mudah-mudahan dapat menombal kebocoran kapital, dan APBD yang diinvestasikan ke infrastruktur akan menciptakan multiplier effect murni bagi ekonomi sirkular Provinsi Lampung. Nah, ini sintesisnya. Kita punya roadmap, mudah-mudahan pada fase pertama ini kita proteksi. Saat ini mengamankan 89% UMKM kecil tadi. Kemudian fase kedua itu inkubasi, bagaimana Ranpergub ini memaksa terjadinya knowledge transfer dan penyerapan standar mutu melalui KSO substantif dengan kontraktor-kontraktor besar atau konsultan besar. Kemudian yang ketiga adalah fase kemandirian, bagaimana masa depan kontraktor konsultan di Lampung bertransformasi menjadi pemain raksasa yang mandiri dan kompetitif di lelang tingkat nasional. Dan terakhir saya percepat sedikit ini, nanti momentum pengesahan pertama legalitas defensif yang solid, karena rancangan peraturan gubernur yang kita saat ini sedang susun adalah mandat PP nomor 22 tahun 2020. Kemudian nanti ada peralihan risiko finansial, menggeser beban risiko kegagalan bangunan selama 10 tahun. Kemudian yang terakhir adalah instrumen pengadilan langsung, memberikan wewenang penuh kepada gubernur dan perangkat daerah untuk mengeksekusi denda potong kontrak bagi pelanggar mutu dan keselamatan. Rancangan peraturan gubernur ini siap diundangkan sebagai instrumen utama percepatan ekonomi dan ketahanan infrastruktur Lampung. Jadi sekali lagi kita ingin pelaku konstruksi yang ada di Lampung ini tidak menjadi penonton, tapi ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan secara nyata
di kegiatan berskala dan nanti bisa go nasional. Terima kasih Mas karena waktu yang terbatas. Izin nanti saya akan juga share materi-materinya. Bila ada hal yang perlu didiskusikan, kita sama-sama akan berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap. Ini memang waktu kita eh, apa namanya menyingkat waktu, Bapak. Nanti mungkin lebih banyak kita sharing, sharing dan bisa tukar pendapat, tukar wawasan keilmuannya. Terima kasih, Bapak Beni. Yang berikutnya terakhir ini kepada narasumber ketiga yaitu Bapak Karman Lutfi, Ketua Inkindo Nusa Tenggara Barat. Kami ingin mendengarkan ini paparannya. Ya. Siap, pengalamannya Siap. bagaimana ini. Makasih, monggo waktu kami persilakan 10 menit Bapak ya. Ya, siap. Lebih sedikit enggak apa-apa. Ini beliau Sudah pernah juga. Monggo. Terima kasih atas kesempatan diberikan di KPN ini, Pak Ketua Irwan. Selamat sore, Amin. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam. Pak Ketum yang kami hormati, terima kasih. Begitu juga dan teman-teman dari Ketua DPP, Pak Fernando, dan teman-teman yang lain. Izin saya share screen dulu. Pak. Sudah terlihat. Ya, baik. Sudah Pak, terlihat ya? Sampun, Ya, sudah. jelas. Oke, Jelas. yuk. Makasih Pak. Mohon maaf agak habis waktu untuk ini. Jadi eh, Perda nomor 12 tahun 2025 di NTB ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari Perda sebelumnya, yaitu Perda nomor 5 tahun 2014. Jadi Perda nomor 5 tahun 2014 ini memang sudah disesuai dengan kondisi regulasi yang ada saat ini. Dan itu pun yang dilakukan pada tahun 2019. Akan waktu itu dicoba untuk menerbitkan Perda, cuman tidak bisa sampai Perda, cukup sampai Pergub. Sehingga perubahan dari Perda 5 tahun 2014 ini di tahun 2019 itu yang dilakukan hanya dengan Pergub. Intinya sama dengan tempat yang dari provinsi tadi dari Pak Fernando. Pergubnya intinya sama, bagaimana perlindungan dan pemberdayaan terhadap pengusaha jasa konstruksi lokal. Nah, di tahun 2025 ini, jadi kami coba mengangkat kembali bagaimana supaya Perda tahun 2014 itu supaya ada perubahan. Nah, itu yang kami lakukan, coba menginisiasi pada saat FGD di tahun 2025. Nah, di situ kami sampaikan bagaimana untuk bisa menerbitkan Perda baru sehingga sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga pada saat itu disepakati oleh pemerintah provinsi untuk membentuk tim kecil. Bagaimana melakukan perubahan-perubahan terhadap Perda nomor 5
sehingga nantinya bisa diterbitkan Perda di tahun 2025. Kami mulai saat itu dengan bekerjasama dengan teman-teman dari jasa konstruksi. Jadi kami belajar dari waktu penerbitan Pergub tahun 2019, kenapa tidak sampai ke Perda. Dari itu yang kami coba evaluasi, apa penyebab-penyebabnya. Dari itu kita coba diskusi terus dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini bidang jasa konstruksi di Provinsi NTB dan teman-teman dari kontraktor jasa konstruksi. Nah, di sisi latar belakang penerbitan dari Perda ini adalah pertama adalah penyesuaian dengan regulasi yang ada. Dan kita semua tahu bahwa regulasi untuk jasa konstruksi ini terus terbit. Salah satunya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kedua, perlindungan pelaku usaha lokal. Nah, di sini memang yang paling diutamakan di teman-teman jasa konstruksi. Bagaimana kita selama ini memang banyak menjadi penonton. Jadi kita sulit berkolaborasi dengan teman-teman dari luar, sulit bersaing karena bagaimanapun kita harus akui bahwa dari segi pengalaman SDM kita kalah dengan kesiapan tenaga ahli itu, khususnya di dunia jasa konsultan. Ini yang mendorong kita untuk segera melakukan perubahan terhadap Perda nomor 5 tahun 2014. Selanjutnya adalah bagaimana menguatkan ekonomi daerah dan penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Karena apa? Di sini di tahun 2024 pengawasan yang dilakukan dan penegakan hukum ini banyak terjadi, khususnya yang dari pelakunya itu dari penyedia dari luar daerah. Karena apa? Mereka begitu selesai kerja langsung kembali, tidak balik lagi. Begitu ada audit, mereka tidak pernah datang untuk ikut audit. Nah, ini yang menyebabkan dari pemerintah provinsi sendiri agak kesulitan untuk itu, sehingga kita dari pelaku usaha jasa konstruksi dengan pemerintah provinsi bersepakat bagaimana kita bisa melindungi pengusaha lokal dan bisa memperdayakannya. Nah, setelah itu kita sepakat untuk membentuk tim kerja dari pihak pemerintah provinsi dan kami dari pelaku jasa konstruksi juga dilibatkan dalam tim itu. Nah, di dalam tim ini kita buat 5 tahapan, yaitu mulai dari persiapan, perencanaan, penyusunan, sampai nantinya di dalam perundang-undangannya dari Perda ini. Nah, di setiap tahapan ini kita selalu hadir dan kita sebagai mediator antara legislatif dan eksekutif. Nah, fungsi kita di sini adalah bagaimana memediasi antara pelaku pihak eksekutif dan legislatif. Nah, kita selalu hadir di setiap proses ini. Dan kita melakukan pendekatan tidak hanya secara formal, kita banyak melakukan pendekatan secara informal. Kedua, secara pendekatan psikologis, kedekatan. Jadi sebagai masukan bahwa kami di sini kemarin banyak melibatkan anggota kami yang kecil. Karena apa? Anggota kami yang pengusaha kecil ini banyak berinteraksi dengan anggota dewan, terutama dalam hal pelaksanaan dari pokir. Pokir ini adalah rata-rata PL untuk konsultannya maupun fisiknya. Dan teman-teman yang pengusaha kecil, konsultan kecil ini banyak berinteraksi dengan person dewannya. Nah, disitulah kita masuk untuk melakukan pendekatan ke masing-masing person dewan ini. Dan itu cukup efektif untuk merubah pandangan teman-teman dari pihak legislatif. Bagaimana keadaan dari dunia jasa konstruksi ini. Nah, setelah itu baru kita sampaikan ke pihak pemerintah daerah apa langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Dan perlu sekali kerjasama dengan pihak kontraktor yang disampaikan oleh Pak Ketum maupun Pak Ketua Irwan tadi. Karena apa? Dari pihak teman-teman dari jasa konstruksi ini, mereka, mohon maaf, kita kalah dari segi finansial.
Nah, mereka lah yang mensupport untuk seandainya kita adakan pertemuan eh, di di suatu tempat, umpama biasa teman-teman dari pihak kontraktor yang selalu menyiapkan fasilitasnya. Nah, kita yang menyiapkan bahan-bahan materinya, apa-apa yang dilakukan untuk kita sampaikan ke teman-teman dari pihak legislatif dalam dewan. Nah, waktu tahap perencanaan kita berusaha memasukkan program pembentukan peraturan daerah, yaitu Properda ini. Nah, ini yang kita sampaikan ke dewan. Kebetulan di sini dewan pada 2025 pelantikan dewannya itu di tanggal 20 September 2024. Di akhir tahun 2024 itu baru kita coba pendekatan secara personal, dan di Januari itu kita undang juga teman-teman dari dewan ini untuk ikut di dalam FGD yang selama ini memang di dalam FGD teman-teman dari pihak legislatif tidak pernah diundang. Nah, kita sampaikan di situ kepada teman-teman legislatif untuk bagaimana ada hasil karya lah terhadap masyarakat, khususnya di desa korupsi ini, sehingga nanti ada yang bisa dikenang. Nah, dari itu mereka tertarik dengan pendekatan-pendekatan secara personal itu. Dan kami pun tidak menyangka dengan secepat itu, hanya tidak sampai 1 tahun, Perda ini bisa Dewan itu setuju dengan adanya Perda ini. Jadi itu alurnya. Nah, di dalam kerangka regulasinya pun ini kita tetap mengacu ke yang sudah berlaku di nasional, baik itu Undang-Undang Nomor 2 yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 6, maupun dengan PP-PP yang sudah terbit tentang jasa konstruksi. Sedangkan untuk regulasi daerah, di sini kami juga memakai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2022 maupun Perda Nomor 5 tahun 2014 yang merupakan acuan kami untuk merubah dari Perda ini. Nah, tiga hal utama yang berubah pada Perda Nomor 5 ke 2012 ini adalah, pertama adalah pemberdayaan lokal, sertifikasi sumber dayanya, tenaga konstruksi, dan sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi. Jadi di sini pemerintah kita harapkan bukan hanya pemerintah daerah khususnya, bukan hanya pemberdayaan, kita juga ada pemberdayaan peningkatan terhadap sumber daya manusia. Dan syukur di sini pemerintah provinsi langsung merespon di tahun anggaran 2025 kemarin dengan melakukan beberapa kegiatan sertifikasi, pelatihan, maupun seminar tentang jasa konstruksi ini, baik itu untuk tenaga ahli maupun tenaga terampil. Dan pemerintah provinsi sudah membagi tugas dengan pihak pemerintah kabupaten bahwa untuk tenaga ahli konstruksi nanti biar provinsi yang akan melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, sedangkan untuk tenaga ahli tenaga terampil dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk prinsip perlindungan konstitusional lokal di sini yaitu ada akses kesempatan kerja dari Perda itu sendiri, yaitu pembagian porsi pekerjaan dan perlindungan terhadap keuangan. Nah, di sini perlindungan keuangan ini adalah pemerintah daerah sudah menyiapkan bantuan modal lah untuk kita pengusaha kecil menengah. Izin Bapak, waktunya sisa 2 menit. Ya, siap. Jadi untuk kemitraan ini wajib dilakukan di dalam Perda ini untuk kelas menengah dan kecil. Dan nanti mungkin bisa detailnya bisa dilihat di Perda 12 bagaimana isi pasal-pasal yang terbit di situ. Selanjutnya di dalam Perda ini juga di dalam pasal 6 dan pasal 7 itu bagaimana Pemda itu memfasilitasi untuk menetapkan program dan pelatihannya, sertifikatnya, maupun bersinergi dengan stakeholder.
Sedangkan di dalam pasal 20 itu sudah ada sistem informasi jasa konstruksi terpadu. Nah, ini yang kami sedang upayakan, bagaimana nanti ini terkoneksi dengan seluruh kabupaten kota, selanjutnya juga dengan tingkat kementerian nantinya. Ini yang sedang kita upayakan di tingkat pemerintah daerah. Di sini pun ada sanksi di dalam Perda ini, disebutkan di dalam bab 11 dan 12, bagaimana kalau jadi sengketa, pelanggaran penyedianya, penggunanya bagaimana, jadi semua sudah diatur di dalam Perda ini. Nah, ini yang poinnya dampak strategis bagi ekosistem lokal, yaitu transformasi kesultanan lokal, peningkatan kesempatan kerja, dan kemandirian teknologi. Dan terutama ini multi effect player ini yang cukup signifikan terjadi di NTB. Nah, bagaimana penerapannya saat ini di Provinsi NTB? Untuk saat ini, semua proyek APBD provinsi khususnya ini saat ini sudah memperlakukan Perda ini. Sehingga teman-teman yang dari luar, mohon maaf khususnya yang menengah, itu harus bekerja sama. Apabila tidak bekerja sama, bisa digugurkan. Karena dengan adanya Perda ini sudah mewajibkan untuk kerjasama dengan perusahaan kecil menengah. Nah, tantangan kami untuk di tingkat kabupaten ini yang kami masih sosialisasi bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk di tingkat kabupaten diterapkan. Sebab ada beberapa kabupaten yang masih belum menerapkan Perda ini. Ini yang kami minta dari pihak provinsi untuk kita sama-sama mensosialisasikan ke kabupaten kota. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Nanti mungkin di dalam tanya jawab kita bisa perjelas semuanya. Terima kasih. Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk narasumber kita semua.